Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1160 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ya, meskipun di chapter 1160 kita masih diperlihatkan kelanjutan cerita kisah masa lalu Raja Haral, namun informasi yang diberikan oleh Oda Sensei pada kisah masa lalu ini membuat kita semua paham apa yang sebenarnya menjadi latar belakang terjadinya insiden God Valley yang mempertemukan semua kunci sejarah dunia One Piece, mulai dari Tenryubito, Ksatria Suci, Bajak Laut Rocks, Bajak Laut Goldie Roger, Monkey D. Gap, dan juga Monkey D. Dragon. Ya, Rock disebek yang awalnya kita kira adalah dalang dibalik terjadinya insiden God Valley yang menyebabkan ratusan nyawa penduduk pulau God Valley melayang. Ternyata semua itu hanyalah sebuah berita propaganda yang telah dibuat oleh pemerintah dunia. Karena faktanya, insiden kelam yang terjadi 38 tahun yang lalu ini adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh raja dan penduduk pulau God Valley karena mereka semua telah menolak untuk bergabung dengan pemerintah dunia, sehingga pemerintah dunia di bawah komando Ksatria Suci akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah turnamen yang dilakukan oleh para Tenryubito untuk mengambil alih pulau God Valley dengan cara melakukan genosida. Nah, dari fakta-fakta tersebut, satu hal yang dapat kita simpulkan yaitu pemerintah dunia benar-benar telah berhasil menulis ulang sejarah atas apa yang terjadi pada insiden God Valley dengan cara mengkambing hitamkan kelompok bajak laut Rocks. Padahal kita semua tahu tujuan sebenarnya Sebek datang ke Pulau God Valley hanya untuk menyelamatkan keluarganya. Sebek paham betul, jika dia lari dari tanggung jawabnya, maka sama saja dia tak lebih dari seorang pengecut. Ya, meskipun Sebek ini dikenal sebagai bajak laut yang sangat brutal, namun dia masih memiliki hati yang setia jika dibandingkan dengan Garling yang sangat keji membunuh istrinya sendiri, di mana ketika itu, Garling mengatakan kepada istrinya bahwa dia telah menemukan sosok yang layak untuk mendampinginya. Dan sosok yang dimaksud oleh Garling ini adalah Saki yang menjadi hadiah utama dalam turnamen God Valley. Namun sayangnya pada kenyataannya harapan Garling tersebut tidak pernah terjadi. Lalu di sisi lain, terungkapnya bahwa klan Davi merupakan bagian dari ras Buccaneer membuat kita semua bertanya-tanya, apakah mungkin tujuan Kurohige saat ini semata-mata untuk membalaskan semua tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dunia pada garis keturunannya tersebut? Karena seperti yang kita tahu juga, Kurohige ini memiliki hobi untuk meneliti sejarah, sehingga tidak mengherankan jika Kurohige menemukan sedikit petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Di sisi lain, terungkapnya sosok ibu Kurohige yang sangat mirip dengan Nico Olivia pun seolah menegaskan bahwa kedua karakter ini saling memiliki hubungan. Bahkan gaya topi yang dipakai oleh Kurohige dan Nico Olivia pun memiliki gaya yang sama, sehingga tidak menutup kemungkinan jika sebenarnya ayah Nico Robin adalah bagian dari klan Davi. Ya, karena jauh sebelum Profesor Clover dan juga Nico Olivia, ada orang yang telah melakukan penelitian tentang abad kekosongan atau sejarah yang telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Dan kemungkinan, hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Rock disebek bisa mengetahui tentang keberadaan Im-sama. Itu sebabnya jika benar Sebek mengetahui tentang keberadaan Im-sama dari informasi yang telah dia dapatkan dari para sejarawan keturunan klan Davi yang telah melakukan penelitian tentang abad kekosongan, maka hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa Profesor Clover juga melakukan penelitian tentang abad kekosongan, karena keturunan klan Davi termasuk para sejarawan tersebut telah dimusnahkan pada insiden God Valley. Perlu diingat ya bosku, ada 9 orang dari klan Davi yang saat itu menjadi kelinci perburuan. Sehingga tekad dari klan Davi ini pun diwariskan kepada Profesor Clover. Ya, dari semua petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Kurohige dan juga Nico Robin memiliki hubungan tertentu. Entah itu lewat garis keturunan ataupun lewat garis keterkaitan klan Davi yang menyimpan rahasia besar dunia.
Dan tentunya kalian semua para fan One Piece pasti paham betul bahwa sejarah selalu berulang dan setiap tokoh penting di masa lalu pasti memiliki penerus dan kehendak yang sama di masa depan. Itu sebabnya apakah sejarawan dari klan Davi ini kehendaknya telah diwariskan kepada Profesor Clover. Dan setelah Profesor Clover mati, kehendak tersebut diwariskan kepada Nico Robin. Begitupun dengan Rock Disebek yang kehendaknya telah diwariskan kepada anaknya, yaitu Kurohige. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Kurohige yang berhasil selamat dalam insiden God Valley seolah menegaskan bahwa Rock Disebek telah berhasil menyelamatkan anaknya. Dan bisa jadi, Rock Disebek ini telah memberikan pesan terakhir kepada anaknya tentang wasiat atau tekad yang harus tetap diteruskan oleh Kurohige di masa depan. Di mana salah satunya adalah janji Rock Disebek kepada Im Sama bahwa dia akan kembali ke tanah suci Merijoa dan menemuinya. Ya, meskipun Sebek telah mati, namun tekad dan janjinya tersebut tidak akan pernah mati. Karena faktanya saat ini, Kurohige telah mempersiapkan rencana besarnya untuk melakukan pergerakan ke tanah suci Merijoa. Ya, tujuan Kurohige yang sama seperti ayahnya yaitu ingin menjadi raja dunia, seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa tekad dari Rock Disebek tidak akan pernah mati. Dan Kurohige pun sepertinya telah mengetahui tentang sosok di balik singgasana kosong. Ya, terlepas belum ada informasi yang lebih detail dari Oda Sensei kenapa kelompok Yonko yang satu ini justru melakukan pergerakan ke tanah suci Merijoa di tengah-tengah konflik yang saat ini sedang terjadi antara organisasi Revolutionary Army dan juga pemerintah dunia. Namun yang jelas, sepertinya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Kurohige kepada dunia, di mana pesan tersebut berkaitan dengan janji ayahnya. Sehingga secara tidak langsung, ketika nantinya Kurohige mengungkap tentang keberadaan Im Sama, maka hal ini pun akan memicu pemberontakan dari kerajaan-kerajaan yang telah berafiliasi dengan pemerintah dunia, dan kekacauan di dunia One Piece pun tidak bisa dihindari lagi. Nah, sampai di sini disadari atau tidak, meskipun kelompok Yonko yang satu ini jarang sekali diperlihatkan baik di manga ataupun animenya, tetapi jangan salah, setiap pergerakan yang mereka lakukan benar-benar akan memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia One Piece. Itu sebabnya Lavita yang telah ditugaskan untuk datang ke Merijoa seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa ada sebuah rencana besar yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige ke depannya. Apalagi misi dari Katarina Devon dan Van Agur untuk mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus saat di Pulau Egghead pun semakin menegaskan bahwa misi mereka datang ke tanah suci Merijoa adalah salah satu prioritas utama mereka. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah sebenarnya apa yang diincar oleh kelompok bajak laut Kurohige di tanah suci Merijoa? Apakah mungkin Kurohige hanya ingin menepati janji ayahnya atau ada hal lainnya seperti senjata kuno Uranus yang selama ini diisukan bahwa senjata tersebut memang dimiliki oleh pemerintah dunia atau mungkin kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Im Sama? Ya, menurut Mimin, hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena apabila kita melihat bagaimana pemerintah dunia yang terkesan terburu-buru untuk mendapatkan energi Mother Flame, seolah menjelaskan bahwa pihak pemerintah dunia memang memiliki senjata kuno Uranus yang pernah digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Sehingga hal inilah yang membuat kelompok bajak laut Kurohige tertarik untuk mendapatkan senjata kuno tersebut. Apalagi jika benar Rock Disebek telah memberitahu tentang kekuatan Im Sama kepada Kurohige, pasti Kurohige akan sangat tertarik dan pasti ingin mendapatkan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Im Sama. Nah, itu tadi merupakan analisa dan berbagai hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1160. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.